Oke, Andini, kemarin kan kamu cerita bilang kamu itu belum paham apa itu keterbatasannya. Iya Bu. Oke, sekarang Ibu kasih satu contoh deh, satu ilustrasi. Ingat lihat ya. Jadi contoh nih, ada teman kamu namanya, kamu punya teman namanya siapa? Kamu mau Punya namanya Jiko. Oh, Jiko. Iya. Oke. Nah, jadi gini contoh, kamu itu punya teman namanya Jiko. Nah, si Jiko ini dia itu pandai dalam hal eh, IPA, pelajaran IPA. Dia itu pandai, dia pintar. Setiap soal yang diberikan ibu guru atau ulangan itu dia kerjakan dengan baik. Dia mendapat nilai terbaik. Tetapi waktu pelajaran penjaskes, olahraga itu dia tidak bisa, dia mudah lelah, dia lemah dan mudah berkeringat, artinya dia lemah. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kira-kira apa kekurangan dan keterbatasan dari si Jiko ini? Ya, kalau kekurangan si Jiko yang saya dengar dari Ibu itu mungkin ini Bu, apa dia mungkin gampang lemah, mudah ini capek kan Bu. Mungkin juga masalah jantungnya Bu. Kita Iya, tidak tahu kesehatannya. Iya Bu. Betul sekali. Nah, ibu lanjut cerita ya. Terus karena itu dia tidak mampu dalam penjaskes, kan disuruh ini kan bermain bola, terus dia kan lemah. Akhirnya teman-temannya mengejek dia, katanya dia lemah, dia kayak perempuan. Padahal si Jiko ini seorang Laki-laki. Nah, karena itu berarti tadi kamu udah jelaskan bahwa keterbatasan yang dimiliki Jiko itu adalah lemah dalam pelajaran penjas olahraga. Betul sekali. Jadi si Jiko ini lemah dalam pelajaran penjaskes. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, bagaimana perasaanmu kalau kamu berada di posisinya Jiko? Kamu diejek. Bagaimana perasaanmu? Pasti saya sedih Bu. Karena kan saya ini kalau misalnya di posisi Jiko gampang capek kan. Saya juga diejek teman. Saya merasa tidak punya teman. Bu. Betul. Saya jadi sedih. Gitu. Betul sekali. Nah, teman-teman Jiko yang mengejek Jiko ini, apakah mereka seharusnya mengejek atau gimana? Kalau melihat teman-temannya, melihat Jiko yang punya keterbatasan di dalam pelajaran olahraga, apa yang seharusnya dilakukan teman-teman Jiko ini? Pasti sebenarnya tidak boleh diejek Bu. Betul sekali. Karena pasti kita punya keterbatasan masing-masing. Justru sebaiknya teman-temannya Jiko itu saling support dia Bu, biar lebih semangat lagi. Terus juga membantu Jiko, kasih juga dia latihan gitu. Oke. Nah, ibu mau tanya lagi nih, kalau tadi kan kalau kamu berada di posisinya Jiko, setelah kamu diejek, kamu sebaiknya melakukan apa? Apa yang kamu lakukan setelah mendengar ejekan dari teman-teman? Setelah ejekan teman-teman bahwa kamu punya kekurangan seperti itu. Kalau saya di posisi Jiko Bu, ya kalau saya mendengar ejekan dari teman-teman saya, ya dari awalnya sih memang saya sedih Bu, tapi saya juga harus berpikir bahwa keterbatasan saya itu harus saya syukuri Bu. Betul. Tuhan Yesus itu juga telah mengajarkan kita untuk menghargai keterbatasan, bersyukur atas kemampuan dan menghargai keterbatasan yang kita miliki. Betul sekali. Nah, berarti dari ilustrasi tadi
Ibu menganggap bahwa kamu itu sudah paham. Oke, kita ulangi lagi ya. Ya Bu. Nah, jadi apa dari cerita Jiko tadi, apa yang kamu pahami tentang keterbatasan? Kalau yang saya pahami itu tentang keterbatasan itu bukan berarti sesuatu yang harus diejek gitu Bu. Terus juga kita harus saling menghargai, terus membantu teman yang mengalami kesulitan, dan terus berusaha mengembangkan kemampuan yang kita miliki Bu. Iya, oke, terima kasih. Nah, kalau dari Andini sendiri, apa keterbatasan yang Andini sadari bahwa Andini memiliki keterbatasan? Kira-kira apa? Mungkin keterbatasan saya Bu, saya tidak bisa menggambar dengan baik. Kamu tidak bisa menggambar, Iya. oke. Terus Bu, saya juga tidak terlalu pandai menghitung matematika. Tidak terlalu pandai menghitung, oke. Nah, contoh nih kalau Andini berada dalam perlombaan, Andini dipilih untuk mengikuti perlombaan menggambar. Tadi kan Andini bilang Andini tidak bisa menggambar, tapi Andini dipilih untuk mengikuti seleksi lomba menggambar. Nah, Andini mau tidak untuk mengikuti perlombaan itu? Kalau saya Bu, saya coba dulu Bu, pasti keterbatasan saya itu bisa dilatih Bu. Betul sekali. Saya harus percaya diri kalau saya itu bisa. Iya, betul sekali Andini. Jadi kalau tadi ya kamu disuruh untuk mengikuti lomba menggambar, selama kamu punya kemauan dan tekad untuk berlatih, mencari tahu, berimajinasi, kamu pasti bisa menggambar. Kamu pasti bisa mengembangkan keterbatasan kamu. Contoh kita lihat di TV kalau ada seorang laki-laki yang kakinya itu patah tapi dia masih bisa main bola. Artinya dia mampu mengembangkan dan dia mampu membuktikan kepada orang-orang bahwa keterbatasan yang ia miliki itu bukan sebuah hal kelemahan, melainkan kekuatan bagi dia untuk terus bangkit dan berkembang. Seperti itu Andini. Nah, Ibu mau tanya lagi nih yang terakhir. Jadi kalau seandainya nih, apakah keterbatasan yang dimiliki setiap orang itu selalu sama atau bukan? Pasti berbeda-beda Bu. Betul sekali, pasti berbeda-beda. Kamu pernah gak lihat teman-teman sekitar kamu? Keterbatasan teman-teman sekitar kamu deh, apa aja? Dari teman-teman mungkin ada yang gak jago menggambar, ada yang gak jago matematika, apalagi kamu lihat keterbatasan teman-teman kamu? Saya pernah lihat Bu, teman saya itu namanya Songyeon. Ini dia itu kalau menulis itu sebelah kiri Bu. Apa namanya itu Bu? Namanya kidal. Iya, kidal. Dia tidak bisa menulis sebelah kanan. Oke. Nah, dari cerita ini, dari teman kamu ini, itu keterbatasan juga, tapi termasuk kelebihan di mana di saat orang lain tidak bisa menulis menggunakan tangan kiri, tapi dia bisa menulis menggunakan tangan kiri. Itu menurut kamu keterbatasan atau kelebihan? Ya, mungkin kelebihannya Bu. Kelebihan juga, oke. Iya, kalau kita pandang sesuatu yang lain dari orang lain itu bisa jadi itu adalah keunikan yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi tidak boleh diejek atas apa yang dia miliki, oke? Oke Bu. Oke, nah sekarang kamu udah mulai tahu kan tentang keterbatasan itu apa? Sudah Bu. Oke, nanti minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Ya Bu. Oke, sekian. Kasih Bu. Iya.